2025 menjadi babak baru dalam perlombaan kekuatan udara dunia. Tiga negara adidaya, Amerika Serikat, Rusia, dan China, memamerkan jet tempur generasi kelima paling mematikan, F-35 Lightning II, Su-57 Phalon, dan J-20 Mighty Dragon. Tapi siapa sebenarnya yang paling unggul? Dan bagaimana posisi Indonesia dalam peta kekuatan udara dunia? Dijuluki sebagai jet tempur paling lincah di dunia, Su-57 Phalon adalah kebanggaan Rusia dalam era pesawat tempur generasi kelima. Dikembangkan oleh Sukhoi, Su-57 menggabungkan kemampuan siluman fungsional, kecepatan Mach 2, dan manuverabilitas ekstrim. Dengan harga sekitar 40 hingga 50 juta USD, pesawat ini jauh lebih murah dari jet barat namun tetap mematikan. Namun produksinya lambat. Hingga kini baru sekitar 10 unit dikirim dengan target total 70 lebih unit. Dari Amerika Serikat, inilah Lockheed Martin F-35 Lightning II, pesawat tempur multiperan paling banyak digunakan di dunia. F-35 tidak hanya soal siluman dan sensor canggih, ia juga didukung oleh koalisi internasional yang besar dengan kecepatan Mach 1,6 dan mesin jet terkuat F-135. F-35 sudah dikirim ke lebih dari 17 negara. Total lebih dari 1.000 unit aktif dan target produksi melebihi 3.000 unit. Meski mahal, yakni 85 juta USD per unit, skalanya luar biasa. China hadir dengan Chengdu J-20 Mighty Dragon, jet tempur generasi kelima dengan desain siluman frontal. Meski awalnya memakai mesin Rusia, kini versi baru mengandalkan mesin WS-10C buatan dalam negeri. Mesin WS-15 dengan kemampuan Super Cruise tengah dikembangkan. Kecepatan maksimalnya Mach 2 dan sudah lebih dari 200 unit aktif. Ini jadi bukti kemajuan industri militer Cina. J-20 kini menjadi ancaman nyata bagi dominasi udara Amerika di Asia Pasifik. Mari kita bandingkan secara singkat. Dari sini, terlihat masing-masing unggul di aspek berbeda. Su-57 unggul di lincah dan harga, F-35 unggul di teknologi dan skala, J-20 unggul di penetrasi dan jangkauan. Bagaimana dengan Indonesia? Saat ini, TNI AU mengoperasikan jet tempur generasi keempat seperti F-16CD, Su-27, Hawk 209, dan Su-30. Jet terbanyak adalah F-16 sebanyak 23 unit. Namun, Indonesia tengah bersiap naik kelas ke generasi 4.5. Pada Januari 2024, Indonesia resmi memesan 42 unit Dassault Rafale dari Prancis. Rafale adalah jet tempur omnirol canggih yang mampu melakukan dominasi udara, serangan strategis, serangan laut, pengintaian, dukungan udara jarak dekat. Pesawat Rafale pertama akan tiba di Indonesia pada awal 2026. Generasi jet tempur bukan hanya tentang usia teknologi, tapi lompatan kemampuan. Ini klasifikasinya. Gen 1, era 1940-an, subsonik, MiG-15 dan F-86. Gen 2, jet supersonik awal, MiG-21 dan F-104. Gen 3, multirol awal, Mirage F-1 dan F-4 Phantom. Gen 4, era modern, F-16 dan Su-27. Gen 4.5, stealth terbatas tambah radar AESA, Rafale dan Eurofighter.
Gen 5 stealth penuh Super Cruise sensor fusion, F-22, F-35, Su-57, dan C-20. Jet tempur masa depan akan lebih dari sekadar cepat dan siluman. Mereka akan dilengkapi kecerdasan buatan, drone pendamping atau loyal wingman, dan senjata laser. Amerika sedang mengembangkan Next Generation Air Dominance atau NGAD. Eropa punya proyek Tempest, dan Korea Selatan mengembangkan KF-21 Boramae yang akan bekerja sama dengan Indonesia. Jadi, bukan tidak mungkin, suatu hari nanti langit Asia akan dipenuhi jet canggih buatan regional termasuk dari Indonesia. F-35, Su-57, dan C-20 adalah simbol kekuatan global yang kini berlomba menguasai langit dunia. Setiap jet punya keunggulan, tapi satu hal pasti, teknologi udara kini jadi faktor penentu dominasi geopolitik. Dan Indonesia tengah bersiap dengan Rafale, KF-21, dan visi strategis pertahanannya.